Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya Pastor Eko Wahyu, Ordo Salib Suci. Saya sedang berada di makam para krosier yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tempatnya tenang, karena kalau orang meninggal nggak boleh diganggu, rame nanti keluar dia. Jadi tempat ini begitu tenang, begitu indah. Inilah tanda penghormatan kita terhadap saudara-saudari kita, saudara-saudara kita, bukan saudara-saudari. OSC itu hanya laki semuanya yang sudah berkarya dan tinggal sebagai anggota Ordo Salib Suci. Tentunya Anda tahu toh, hal yang paling berat dalam kehidupan adalah apa? Ditinggalkan oleh orang yang disayang. Itulah kedukaan yang paling mendalam. Mengapa kedukaan itu terjadi? Menurut iman Katolik, Anda mau Katolik, mau beragama apapun, bahkan Anda tidak percaya pada Tuhan, tetap akan mengalami pengalaman kedukaan. Kehilangan orang yang kita sayangi. Itu adalah pengalaman penderitaan yang menghantam secara psikologis hidup kita. Maka pada saat orang berduka, orang itu bisa bersedih. Ada yang bersedih berkepanjangan, ada yang bisa cepat tuntas sedihnya. Apakah kalau orang yang cepat tuntas sedihnya kurang mencintai? Bukan masalah itu, saudara-saudara. Jadi pengalaman kedukaan adalah pengalaman manusiawi. Pengalaman kedukaan adalah tanda bagi saya dan Anda. Hal yang mengingatkan saya dan Anda bahwa hidup ini tidak ada yang kekal. Hidup saya dan Anda terbatas, ada waktunya. Maka setiap pengalaman kedukaan harus menyadarkan kita semua bahwa hidup kita ini terbatas. Dan yang kedua, hidup kita ini ada di bawah kuasa Sang Penentu kehidupan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan, Allah, Bapa kita. Maka kalau kita lihat apa makna dari setiap pengalaman kedukaan, setiap pengalaman kedukaan kalau tidak kita olah, kalau kita tidak renungkan, selalu akan menjadi pengalaman kepahitan, kesakitan. Kok Tuhan membuat orang yang saya sayangi pergi? Padahal dia masih muda, padahal saya masih membutuhkan dia, padahal dia ini tulang keluarga. Jadi kalau pengalaman duka ini tidak pernah dikontekskan dengan Allah, dengan maksud Tuhan, kita hanya menyisakan rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah. Bahkan seringkali itu yang menyebabkan manusia marah kepada Tuhan. Maka di dalam pengalaman kedukaan, kepahitan, kita harus menyertakan Allah. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Tanpa Tuhan, semuanya hanya akan menyakitkan dan kita tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau dalam konteks Kristiani, kematian adalah jalan manusia untuk sampai persatuan dengan Allah. Dan tentunya tidak otomatis gitu ya. Memang pembaptisan membuat kita menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa.
Tetapi jangan lupa, perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Baptis itu bukan karcis, coy. Jadi kalau Anda dibaptis lalu otomatis masuk surga, ya enggak toh. Gimana hidup kita, apakah berkenan pada Tuhan sesuai dengan rahmat pembaptisan itu atau tidak? Maka kalau kita lihat meaningnya, artinya tadi, ini adalah kematian adalah saat kita untuk sampai kepada Bapa. Oleh karena itu, kita harus sadar. Kematian harus semakin membuat kita sadar. Kita tidak bisa seenaknya dalam hidup kita. Mau ini sikat, mau itu hajar. Pokoknya yang penting hidupku menurut aku. No. Kematian menyadarkan kita bahwa hidupmu harus diatur oleh Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka pada saat kita menghadapi kedukaan, kematian, kita sadar Allah menghendaki supaya orang yang kita kasihi bersatu kembali ke tempat di mana dia berasal, yaitu apa? Pangkuan Bapa. Ya, kita harus ingat pada saat kita menghadapi peristiwa kematian, ada dua sasaran yang harus kita targetkan. Kita harus berdoa bagi jiwa yang berpulang. Maka kita mendoakan, karena apa? Karena kematian tidak pernah membuat hubungan cinta kita terpisah, tetapi hubungan kasih masih berjalan. Dan hubungan kasih yang begitu mendalam kepada orang-orang yang meninggal adalah lewat doa. Itu tanda cinta kita. Maka kalau kita ada peristiwa misa requiem, kita mendoakan jiwa orang beriman. Tetapi juga kita harus mendampingi orang yang bersedih, berduka. Kenapa? Karena ini tadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi dia. Oleh karena itu, pastoral care di dalam gereja Katolik adalah penting sekali. Mendampingi orang yang berduka. Bukan dengan nasihat, biarkan dia bercerita tentang pengalaman dia dengan orang yang dia sayangi. Biarkan dia mengungkapkan rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewanya. Biar dia menangis. Take time to mourn. Ambil waktu untuk berduka. Jangan sampai sendirian, karena kalau dia pada saat berduka dia sendirian, dia akan mengalami pengalaman kesepian. Saya tidak punya orang yang peduli pada saya. Justru kehadiran pastoral care adalah tanda kehadiran Allah menemani penderitaan mereka. Jadi begitu amat penting sekali di saat orang berduka, kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Itu untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu tidak sedih sendirian. Kami pun ikut merasakan apa yang engkau alami. Kami pun ikut bersama-sama engkau, supaya engkau bisa apa? Bisa melepaskan, letting go. Karena ini yang paling berat. Gitu. Saya selalu ingin menggenggam. Saya selalu ingin punya masih banyak waktu dengan orang yang saya sayang ini. Saya belum puas. Saya belum sempat minta maaf. Saya belum sempat melayani dia. Saya belum sempat berbuat baik pada dia. Itu hal yang selalu menggelayuti. Sehingga orang-orang yang kehilangan ini harus didampingi supaya apa? Dia bisa melepaskan. Maaf, ini bukan berarti tanda dia tidak mencintai, bukan. Tahu batas. Bahwa ada batasnya, perjumpaan fisik sudah tidak memungkinkan kembali. Oleh karena itu, saya harus mendampingi, pastoral care mendampingi orang-orang ini supaya bisa melepaskan, merelakan. Memang dengan tetesan air mata, memang dengan kesedihan, sangat manusiawi.
Tetapi pada saat didampingi, akhirnya muncul kembali apa? Harapan hidup. Akhirnya muncul kembali semangat hidup. Gitu. Karena kalau orang tidak didampingi pada saat dia kehilangan orang yang dikasih, bisa terjadi dia akan drop down dan kehilangan harapan. Kehilangan arti kehidupan lagi. Mau apa saya hidup kalau orang yang saya sayangi saja sudah tidak ada. Nah, itu. Orang ini sudah kehilangan semangat hidup, kehilangan arti hidup dia. Karena orang yang sangat berarti sudah tidak ada bagi dia. Maka pendampingan itu adalah hal yang paling utama. Dan syukur kepada Allah, gereja selalu menghadirkan sosok-sosok, entah itu imam, entah itu suster, entah itu para pelayan gereja, entah itu saudara-saudarimu atau warga lingkunganmu, untuk menguatkan engkau, untuk kembali mengatakan, oke, ayo kita hidup kembali, ayo kita berjalan bersama kembali. Kau tetap dicintai Tuhan, walaupun kau kehilangan orang yang Anda sayangi. Salah satu kisah dalam kitab suci yang selalu menjadi favorit bagi saya adalah kisah Ayub. Orang yang begitu sejahtera, punya harta banyak, punya anak-anak banyak. Dan Anda tentunya tahu bagaimana kisahnya. Semua yang dia miliki habis. Bahkan Ayub pun kena penyakit barah. Oleh teman-temannya, Ayub disarankan, kamu harus marah pada Tuhan. Engkau mungkin berdosa, maka kau menderita. Tidak, Ayub tidak memarahi Tuhan. Yang menarik, dalam satu ayat, ayatnya berapa ya Anda cari sendiri ya. Aku ndak hafal maklum, otakku didengkul. Cari sendiri, saya ngomong nanti cari sendiri. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam segala hal itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Menarik saudara-saudariku. Jadi Ayub tahu diri. Dia bukan yang mempunyai kehidupan. Nah, dia bukan yang mempunyai anak-anak dia. Dia bukan yang mempunyai harta dia. Dan Tuhan. Maka pada saat Anda kehilangan iman, Anda putus asa, Anda merasa hancur, mohon maaf saudara-saudariku, berarti Anda tidak menetapkan hati Anda kepada Allah. Anda tidak menyadari bahwa kita ini berasal dari Allah, kita ini milik Allah. Dan Allah yang mengatur hidup kita. Jadi kalau pengalaman kedukaan sampai membuat Anda hancur, sekali lagi, Anda berhenti hanya dalam penderitaan. Dan mohon maaf ya, jangan-jangan itu iblis yang hendak menghancurkan hidup, iman, kasih, dan pengharapan Anda. Jangan ikuti. Kesedihan memang akan selalu mengalir. Tapi kalau sampai kesedihannya membuat iman, kasih, dan pengharapan hilang, maaf, itu sudah bukan karya Tuhan lagi. Itu karyanya setan. Itu karyanya iblis. Saya harus berani melawan. Jangan mengikuti kelemahan kita. Gitu. Jangan mengikuti kesedihan kita. Jadi saudara-saudariku, di saat Anda kehilangan iman, harapan karena kematian, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan, saya sedih. Tuhan, saya berduka. Tuhan, tambahkanlah imanku. Itu kata-kata yang dikatakan juga oleh para murid kepada Yesus.
katakan itu pada Allah, kepada Bapamu. Kalau Anda sampai tidak kuat, Tuhan, tambahkan, kuatkan imanku, agar aku dapat bangkit kembali. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Tentunya satu saat Anda akan mengalami pengalaman yang menyakitkan, yang menyedihkan, yaitu kehilangan saudara, saudari, orang tua, anak meninggal. Anda bersedih, berduka, dan saking bersedihnya Anda suka bingung. Bagaimana mengurusnya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana menghubungi imam? Mungkin tidak terpikirkan oleh Anda. Maka Anda jangan ragu dan jangan bingung. Di Keuskupan Agung Jakarta ada rumah duka Santo Carolus. Anda bisa menghubungi mereka. Mereka mempunyai gedung yang indah, yang mumpuni, yang layak, sehingga kita dapat memberikan penghormatan yang layak dan pantas bagi orang yang dikasihi di saat-saat terakhirnya. Dan Anda pun jangan takut, para pekerja di sana mereka melayani dengan hati. Walaupun yang meninggal bukan saudara mereka, walaupun yang meninggal bukan kerabat mereka, tetapi mereka menghormati setiap jenazah yang datang. Mereka akan memandikan, membasuh, menempatkan di tempat yang layak. Maka kalau Anda juga bingung, lalu bagaimana kita harus mendoakan? Jangan ragu, jangan takut. Mereka sudah punya jaringan. Para pastor call, come, they will come. Jangan takut. Jadi saya kok nggak kenal pasturnya, saya susah cari pasturnya gitu. Mereka semua sibuk. Rumah duka Santo Carolus akan menyediakan, akan membantu Anda, sehingga Anda tidak gundah gulana, kebingungan kembali. Anda hadir, Anda biarkan diri Anda bersedih, semua akan ditata rapih oleh para pekarya di rumah duka Santo Carolus. Anda jangan bingung, wah rumah dukanya bagus sekali, saya tidak mampu, saya orang sederhana. Ada juga tempat yang sederhana. Jadi jangan takut bahwa kalau bagus harus mahal. Ya tidak toh ya. Jadi jangan pernah kebingungan, jangan pernah keraguan. Datanglah, hubungi mereka, telepon mereka. Nomornya berapa, Romo? Aku juga nggak tahu. Nanti mungkin ada di bawah ini. Lihat aja nomor yang bisa dihubungi. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, di saat Anda berduka, jangan diliputi oleh kebingungan. Bagaimana harus merawat jenazah dari orang yang saya sayangi. Serahkan saja ke rumah duka Santo Carolus. Mereka akan melayani Anda dan menghantar jiwa jenazah yang kita sayangi sampai akhir. Di sana juga ada krematorium. Kalau Anda bingung mencari tempat di mana dia dimakamkan, keluar kota Jakarta, di dalam kota Jakarta sudah tidak memungkinkan, Anda boleh diperabukan. Di sana pun ada. Lalu abunya harus disimpan di mana? Di sana pun ada kolumbarium, tempat penyimpanan abu. Sehingga Anda bisa datang untuk berdoa. Bahkan di bulan-bulan tertentu mereka mengatur secara khusus doa arwah, doa bagi jiwa-jiwa orang beriman. Jadi tidak akan pernah para jiwa-jiwa yang abunya disimpan di rumah Santo Carolus itu tanpa didoakan. Jadi jangan takut saudara-saudariku,
Kalau Anda berduka, percayalah, rumah duka Santo Carolus akan menemani Anda dengan penuh cinta kasih dan hati yang mendalam. Tuhan memberkati Anda. Shalom.